produk dalam negeri nggak mau, gengsi. Kenapa? Oh, karena produk dalam negeri misalnya murahan. Ntar dulu teman-teman, coba yuk kita lihat ke sebelah kanan. Batik, oleh-oleh baju dari USA, made in Jakarta. Nah, bisa jadi tuh Mbak Sulastri. Seperti itu. Dibuatnya di Indonesia, pakai bahan-bahannya bahan-bahan Indonesia. Cuman mungkin perusahaannya perusahaan asing. Nah, dikirim lagi ke USA. Barangnya jadi mahal. Padahal apa? Yang buat itu tangan-tangan anak-anak dalam negeri. Yang buat itu bahan-bahannya diambil dari sumur mata air kita. Ya kan? Kita masa nggak mau bangga? Ya dong, harus bangga. Bayangin ya teman-teman, kita bayangin deh, Taiwan itu kecilnya nggak ada kali segede Sulawesi. Buset, Sulawesi aja yang kayak gini kecilnya nih, masih gedean Sulawesi. Kita punya Sumatera, kita punya Jawa, kita punya Kalimantan, kita punya Sulawesi, kita punya Papua, kita masih punya Maluku, masih punya banyak banget ya. Betapa kayanya kita. Maksudnya coba bayangin lahan, kita ngomong lahan deh, lahan yang kita punya buat ditanamin, buat menghasilkan sesuatu itu buset kaya sekali Mbak ya. Dibandingin Malaysia sama Singapura yang segede Iprit, kita ini udah punya kekayaan yang bener-bener harus bersyukur. Tapi mungkin belum, tenaga manusianya belum begitu terlatih untuk mengelola itu semua. Jadi ya kita berdoa saja ya, semoga kedepannya anak cucu kita nanti ya, keturunan kita bisa bangga, kemudian memanfaatkan apa yang ada dalam negeri kita ya. Nah, salah satunya seperti teman-teman lihat nih, Mbak cantik banget ya. Aduh, suatu hari nanti kalau saya nikah, saya juga pengen nih punya gaun seperti ini. Kenapa? Karena zaman sekarang batik itu tidak hanya pakaian-pakaian dibuat batik zaman ala dulu. Coba lihat, modis banget nih kalau pakaian pengantin batik seperti ini. Cantik nggak? Cantik ya. Kalau dikasih saya mau. Iyalah, dikasih gratis gitu. Enggak deh, maksud saya kalau misalnya saya dikasih kesempatan gitu untuk pakai gitu ya, atau untuk memilih, wah saya mau banget. Dan batik itu adalah buatan Indonesia gitu loh teman-teman. Jadi yuk teman-teman, kalau misalnya lagi jalan-jalan di hari-hari tertentu ya, boleh pakai batik teman-teman. Biasanya ada orang-orang luar negeri gitu ya. Mungkin kalau teman-teman punya teman orang Taiko, orang Yenan, orang manapun, dia bilang, kok lucu sih bajunya, atau mungkin orang Amerika, orang luar negeri seperti mungkin Hong Kong gitu ya, China, mereka lihat, kok lucunya sih motif baju kamu, dia bilang begitu. Iya dong, ini motif batik Indonesia nih, banggalah kita ya. Oke, jelas ya. Jadi ada orang konsumen yang etnosentrisme, dia cinta terhadap apa yang dia punya, terhadap tanah airnya, terhadap bangsanya, terhadap bahasanya, terhadap semuanya yang berhubungan dengan diri dia, kebangsaan dia. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Kepribadian merek. Nah, jadi ada loh merek ya. Kita bicara merek sekarang. Masih semangat ya? Maaf ya udah malam ya, saya agak kebut sedikit. Alphard itu terkenal banget sama yang namanya kemewahannya, luxury-nya. Oh ya nggak? Wih gila, kalau kita di Jakarta atau di Surabaya atau di kota-kota besar, atau nggak di kota besar ya, mungkin teman-teman tinggal di Lampung, ada mungkin yang dari Lampung, mungkin atau dari Jambi atau dari manapun itu, lihat Alphard. Wih, saya pengen banget punya mobil kayak gitu ya. Kenapa? Keren, gede banget ya kan, lux gitu. Jadi Alphard memang harganya memang mahal banget Mbak, teman-teman. Jadi tapi identik dengan lux. Kita tahu Alphard ya lux gitu. Kemudian Nike ini lambang Nike ya, nggak gitu kelihatan, tapi kalau sepintas kelihatan. Nike itu lambang sportivitas. Jadi, Nike, sepatunya Nike, ketahuan banget kayaknya orangnya sporty gitu ya. Sporty, suka olahraga dan sebagainya. Nah, atau Garuda. Nah, ini juga satu nih, produk dalam negeri juga nih, Garuda Indonesia ya. Boleh bangga. Kenapa teman-teman? Kalau yang teman-teman baca di internet nih, mau tahu nggak? Seingat saya ya, itu tahun lalu itu Indonesia menang award untuk kelas ekonomi terbagus, yaitu Garuda Indonesia.
di antara maskapai yang lain. Bahkan Singapore Airlines kalah, bahkan USA Airlines kalah deh, semuanya kalah. Kenapa? Itu over the world ya, jadi semua satu dunia. Kenapa seperti itu? Karena kita punya pelayanan itu bagus, tapi kelasnya kelas ekonomi, kelas yang murah lah bisa dibilang. Ya kita jangan bilang dong kalau kelasnya mahal terus pelayanannya bagus, dikasih makan enak, ya namanya juga bayarnya mahal. Tapi Garuda Indonesia, bukan saya promosi ya, banyak juga maskapai-maskapai yang bagus pastinya. Cuman kita boleh bangga karena kita dari sisi Indonesianya ya. Jadi kita boleh bangga bahwa oh iya, Garuda Indonesia produk dalam negeri yang mampu bersaing dengan maskapai-maskapai internasional dalam segi servis yang baik ya. Oke. Nah, jadi kita ngomong tentang personality brand personality, kepribadian merek. Nah, ternyata ada juga yang namanya produk personality. Maksudnya apa sih? Jadi kalau berdasarkan gender, katanya kopi itu buat cowok, kalau keramas buat cewek. Enggak juga ya zaman sekarang ya. Buktinya cewek juga suka ngopi, bener nggak? Atau cowok juga keramas dong? Masa cowok nggak suka keramas sih? Cuman katanya kalau di modul di Cina itu ada beberapa barang yang memang diidentikan dengan maskulin dan feminim, teman-teman. Jadi tuh kalau sukanya doyan yang ngopi biasanya cowok, ya kan. Kalau berbau kecantikan biasanya cewek. Jadi ada produk yang didasarkan pada gendernya, lebih feminim dan lebih maskulin. Tapi ya enggak juga sih sebenarnya, pada kenyataannya zaman sekarang ya semua biasanya produk itu universal, bisa dipakai cewek, bisa dipakai cowok. Lihat deh di Indo ya teman-teman ya, banyak yang pakai Pond's loh. Padahal Pond's terkenalnya apa? Buat cewek, tapi yang pakai cowok. Jangan salah. Terus kita lihat Mbak DJ juga suka ngopi. Oh, nggak usah Mbak DJ, saya pun suka ngopi Mbak DJ. Saya setiap hari harus ngopi sekali. Harus, nggak tahu kenapa. Udah kebiasaan soalnya. Tapi kayaknya nggak boleh banyak-banyak juga ya, soalnya kafeinnya tinggi. Nah, tapi oke lah, 1 gelas sehari itu tidak masalah gitu ya. Nah, Mbak Is juga ya, saya rasa kopi sekarang cewek juga udah suka ya. Betul, cuman katanya dulu wah nggak ngopi KO gitu ya. Iya, apalagi kalau ngikutin kelas malam kayak hari ini gitu ya. Nah, ada juga yang color, dari warna. Nah, jadi katanya nih, kalau Coca-Cola itu identik sama warna merah. Iya sih, bener nggak? Coba teman-teman, pernah nggak lihat Coca-Cola brandnya nih, misalnya kayak di botolnya, kan ada kayak labelnya gitu ya. Oh, lagi minum kopi ya? Wah, sip deh kalau gitu. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya Mbak Luh ya. Oke, nah Coca-Cola nih warnanya merah kan ya. Nah, pernah nggak lihat Coca-Cola ganti ininya jadi warna oranye? Fanta dong, bener nggak? Atau hijau Sprite dong, bener nggak? Jadi katanya kalau produk-produk personality itu punya colornya sendiri masing-masing yang sudah tertanam di dalam benak masyarakat. Coca-Cola ya merah kayak gitu. Ya isi dalamnya ya warnanya hitam begitu. Kalau Coca-Cola warnanya putih, bukan Coca-Cola namanya, itu namanya Sprite gitu kan. Bener nggak? Misalnya ada suatu hari gitu ya, Coca-Cola bikin warnanya bukan hitam lagi tapi putih. Terus disodorin kasih ke masyarakat gitu. Coba minum. Ini Coca-Cola loh. Iya sih, rasanya kayak rasa Coca-Cola, tapi kok warnanya putih ya? Saya kira Sprite. Mungkin orang-orang akan mikirnya kayak gitu. Ya enggak? Nah, sama seperti wine. Kalau di luar negeri, katanya warna biru itu punya sensasi tersendiri loh bagi wanita katanya. Jadi kalau orang yang suka minum wine, dia akan cenderung belinya yang botolnya warna biru karena mungkin lebih luxe, kemudian lebih bagus, lebih menarik. Tapi dari segi warna, memang wine-nya sendiri mungkin ada white wine ya, ada white wine, ada red wine, ada yang warna putih, ada warna merah. Nah, mungkin biasa cenderung kalau yang botolnya biru gini mungkin white wine kali ya. Gitu. Jadi intinya bahwa kalau di luar negeri, wine yang botolnya biru tuh cenderung mahal, cenderung luxe gitu. Gitu. Jadi ada satu keidentikan dari warna. Dan tidak kalah juga dengan image. Contohnya, betul sekali teman-teman, ini LV, udah terkenal banget ya. Siapa yang nggak bangga pakai tas LV? Nggak usah yang asli, yang KW aja bangganya minta ampun, bener nggak? Kan berasa bawa beneran yang asli gitu, oh iya nggak sih? Nah jadi semua orang pasti seneng banget atau bangga banget, prestis banget bawa LV karena memang image-nya mahal. Dan ini jam tangan apa teman-teman? Jam tangan Montblanc.
Montblanc. Jadi Montblanc ini juga salah satu merek terkenal ya, merek jam tangan terkenal. Saya lupa buatan mana, mungkin buatan Jerman atau buatan Swiss, saya lupa. Tapi itu bagus banget. Rolex pun bagus. Rolex dari zaman dulu ya Mbak Is ya, memang bagus juga. Tapi banyak sekali sekarang jam tangan bermerek juga yang tidak kalah daripada jam tangan mahal memang. Karena kan mungkin pemikiran kita bahwa gini, memang jam tangan sesuatu yang perlu. Tapi kadang-kadang kita juga pengen ya menyesuaikan jam tangan dengan yang lain. Maksudnya baju kita merah, jam tangannya mau merah ya nggak sih? Jadi kayaknya punya satu beli yang mahal banget sampai puluhan juta tuh sayang banget gitu misalnya. Tapi balik lagi yang dijual di sini bukan cuma teknologinya tapi image daripada Montblanc yang memang mahal gitu. Jadi pada saat orang lihat jam tangannya Montblanc, gile, mahal banget. Jam tangannya Rolex, waduh serem gitu ya nggak. Udah jam tangannya Rolex, bawanya tas LV gitu kan. Minumnya Coca-Cola, oh nggak matching. Harusnya minumnya wine gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ini produk personality. Jadi dulu katanya ada yang berdasarkan gender, maskulin dan feminim, ada yang dari warna dan image. Jelas ya. Oke. Nah, terus konsep diri. Saya cepat aja ya. Konsep diri adalah persepsi, perasaan, dan sikap seorang individu terhadap dirinya sendiri. Iya dong, siapa sih diri saya? Saya ingin jadi siapa saat ini? Ya, bagaimana saya ingin memandang diri saya sendiri dan bagaimana saya ingin dipandang orang lain. Coba teman-teman tanya 4 pertanyaan ini sama diri teman-teman sendiri. Siapa diri teman-teman saat ini? Yuk, ini adalah satu konsep di mana kita mengetahui diri kita itu siapa. Dan kita mau jadi apa? Oke lah, nggak usah ngomong masa depan. Nggak usah ngomong 10 tahun datang. Saat ini, kita lagi ngapain dan kita mau jadi apa? Kalau kita hidup tidak ada tujuan, percaya deh teman-teman, kemanapun teman-teman melangkah, tuh pasti nggak akan dapetin apa-apa. Kita nggak ada tujuannya habisnya. Nggak ada harapan, nggak ada keinginan, kita nggak tahu kita mau jadi apa. Jadi yuk, mulai dari sekarang, teman-teman tanyakan konsep diri ini pada diri teman-teman sendiri, dan teman-teman coba kalau yang belum tahu, tentukan mau apa, mau kemana, mau bagaimana. Ya, oke. Lanjut lagi, ini berhubungan dengan psikologi. Pola konsumsi dan konsep diri. Ada produk citra merek, ya kan? Citra merek. Ada hubungan antara konsep diri dan citra merek. Nah, bicara citra merek lagi nih, kita bicara soal masalah jam tangan Montblanc tadi deh ya. Oke, produknya Montblanc, ya kan? Kemudian hubungan antara si merek itu sama konsep diri kita apa? Nih, lihat. Perilaku, mencari barang dan merek yang mempertahankan dan meningkatkan konsep diri, yaitu tadi. Mikir nih, Mbak Iis gitu ya. Aduh, jam tangan apa yang bagus ya? Yang pokoknya saya mau kalau orang lihat saya pakai jam tangan itu, bawaannya orang lihatnya saya itu orang hebat deh, kata Mbak Iis gitu. Akhirnya nyari-nyari tahu nih ya kan, mencari barang itu nih, apa ya, merek apa ya. Akhirnya belilah Montblanc gitu kan. Dapatlah kepuasan. Kenapa? Karena pada saat Mbak Iis beli Montblanc itu, bener aja tiba-tiba Mbak Arik lihat nih, wih gila, keren banget gitu kan, kamu mampu beli Montblanc, mahal banget loh itu. Iya, padahal dalam hati Mbak Is ini ya ini boleh ngutang sebenarnya. Bercanda ya Mbak Is ya, ini jangan dianggap serius, hanya contoh aja biar masuk ke pikiran gitu ya. Kata Mbak Arik palsu gitu ya. Oh iya, pas dilihat, ya elah, is belinya yang KW gitu kan, tuh kata ya kali gitu kan. Nah, jadi apa namanya, ada satu kepuasan yang didapat dari penggunaan merek itu, gitu, Mbak Iis ini, gitu kan. Nah, jadi konsep diri dan citra mereknya dapat. Kenapa? Karena mereknya mahal, ya kan, konsep dirinya yaitu saya mau cari barang yang bermerek yang bisa buat saya bangga dihargai orang lain. Belilah saya merek Montblanc, gitu. Jelas ya? Oke, saya kebut aja. Udah terlalu malam juga. Nah, di sini pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran. Pentingnya memahami karakteristik konsumen sebelum membuat langkah pemasaran. Maksudnya apa? Jadi kalau lihat dari sini ya, iklan clear. Widih. Ini Cristiano Ronaldo lagi nih. Kayaknya saya ngefans sama dia. Setiap PPT saya adanya dia melulu. Enggak sih, kebetulan dia juga karena iklan clear. Jadi ya saya pakai dia aja ya. Kalau iklan clear nih teman-teman, dia kan main bola nih. Pernah lihat nggak sih ada dia iklan
Dia main bola nih, ya tendang sana, tendang sini gitu kan. Rambutnya goyang-goyang. Toto, ih di bahunya ada ketombe. Aduh, ganteng-ganteng ketombean gitu kan. Ganteng-ganteng rambutnya salju.